Perkenalkan, nama saya Jivi Lois. Saya dari kelas PJKR 5F, NIM 620 3311008. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian dalam pembelajaran Penjas. Yang pertama yang kita harus ketahui yaitu pengertian penelitian. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menemukan suatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan bagi manusia dan lingkungannya. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian variabel. Variabel konsep yang mempunyai variasi nilai, simbol yang berdekatan dengan nilai. Contohnya, konsep meja bukanlah variabel, karena meja tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi. Ukuran meja dan tinggi meja adalah variabel, karena memiliki nilai yang berbeda. Konsep yang tidak mengandung pengertian nilai yang beragam dapat diubah menjadi variabel dengan memusatkan pada aspek tertentu dari konsep tersebut. Variabel tiada lain adalah pengelompokan yang logis dari dua atau lebih atribut. Tua dan muda adalah atribut dari variabel usia. Agar dapat dikelompokkan menjadi satu variabel, dua atau lebih atribut tidak boleh tumpang tindih atau mutually eksklusif. Berikut beberapa variabel yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu variabel kualitatif. Variabel kualitatif adalah variabel yang meliputi kualitas yang tidak bisa diukur dengan angka dari suatu kelompok atau populasi. Misalnya keadilan, kemakmuran, dan kepandaian. Yang kedua yaitu variabel kuantitatif. Adalah variabel yang mewakili kuantitas yang dapat dihitung atau diukur. Misalnya luas daerah, panjang jalan, umur, banyaknya jam dalam sehari, dan sebagainya. Variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi dua variabel diskrit. Variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi dua, yaitu variabel diskrit atau discrete variable dan variabel kontinum atau continuous variable. Variabel diskrit adalah variabel yang mempunyai dua golongan dikotomi. Secara harfiah, diskrit berarti tidak mempunyai pecahan atau utuh. Misalnya, variabel jenis kelamin laki-laki, perempuan, status pekerjaan, bekerja, tidak bekerja, dan sebagainya. Variabel kontinum adalah variabel yang memiliki jenjang atau tingkatan. Misalnya nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, dan jarak. Berikut saya akan menjelaskan jenis variabel. Variabel statis adalah variabel yang tidak dapat diubah keberadaannya, sehingga dari hasil penelitiannya, peneliti tidak dapat melakukan intervensi. Contoh variabel jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Kemudian variabel dinamis adalah variabel yang dapat diubah keberadaannya melalui pengubahan, peningkatan, maupun penurunan. Contoh variabel disiplin, kerja, motivasi, sikap, dan sebagainya. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter.
atau mental, emosional, spiritual, dan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang secara jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Menurut Depkiknas tahun 2006 pada halaman 131. Jenis-jenis penelitian dalam aktivitas jasmani. Yang pertama, penelitian sejarah. Kedua, penelitian filosofis. Ketiga, penelitian sintesis atau meta-analisis. Keempat, survei. Kelima, metode penelitian deskriptif. Keenam, penelitian deskriptif dalam epidemiologi aktivitas jasmani. Ketujuh, penelitian eksperimen dan kuasi-eksperimen. Kedelapan, penelitian kualitatif. 9, penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Baiklah, sekian dari video pembelajaran saya mengenai metodologi penelitian, khususnya pada metodologi penelitian Penjas. Sekian dan terima kasih.